샛별 Baik, kita bahas soal yang pertama. Beberapa nama hewan disebutkan di dalam surah Al-Quran. Salah satunya adalah Quran Surat An-Nahl yang menyebutkan bahwa mempunyai banyak manfaat kepada manusia seperti membantu proses penyerbukan. Penyerbukan apakah yang dimaksud oleh hewan dalam surat An-Nahl? A. Termasuk penyerbukan kiropterogami. B. Termasuk penyerbukan entogami. C. Termasuk penyerbukan autogami. D. Termasuk penyerbukan ornitogami. Kita jawab soalnya. Soal yang kedua, salah satu mukjizat dari Al-Quran adalah dapat dijadikan sebagai obat. Di dalam Quran, surat Al-Isra ayat 82. Suatu penelitian terhadap pasien COVID-19 melaporkan bahwa pasien yang membaca dan mendengarkan Al-Quran mengalami peningkatan imunitas sebagai dampak dari peningkatan salah satu hormon yang berperan dalam menurunkan depresi dan meningkatkan ketenangan jiwa. Hormon yang tepat terkait terbentuknya imun setelah terpapar virus COVID-19 adalah A. Serotonin, B. Kortisol, C. Insulin, D. Beta karoten. Nah, kita lihat jawaban satu persatu. Di dalam soal sudah dijelaskan tadi adalah hormon yang meningkatkan berperan dalam menurunkan depresi dan meningkatkan ketenangan jiwa. Nah, serotonin ini juga disebut sebagai hormon bahagia. Hormon serotonin ini mampu mengubah suasana hati kita menjadi tenang, menjadi damai, dan membuat suasana hati kita menjadi bahagia. Untuk hormon kortisol, itu adalah disebut juga nama lainnya adalah hormon stres. Jadi ketika kita sedang stres, cemas, dan banyak pikiran, itu yang meningkat di tubuh kita adalah hormon kortisol. Sementara untuk hormon insulin, ini adalah hormon yang mampu mengubah glukosa menjadi glikogen, atau kita sebut juga sebagai gula otot. Glikogen adalah gula otot. Jadi hormon insulin ini adalah hormon yang mampu mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, kekurangan hormon insulin ini dia akan menyebabkan penyakit. Kekurangannya akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Pernah dengar diabetes mellitus atau kita sebutnya penyakit penyakit gula. Oke, kemudian beta karoten yang D ini beta karoten adalah semacam senyawa kimia atau senyawa organik kimia secara kimiawi. Dia berupa pigmen warna atau secara sederhananya bisa kita lihat pada sayur wortel. Itu yang warna orange itu adalah semacam beta karoten. Beta karoten ini jadi juga cikal bakal untuk
menjadi vitamin A. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah hormon serotonin. Hormon serotonin disebut juga hormon bahagia. Soal selanjutnya, perhatikan proses produk dan peran bioteknologi berikut ini. Pertama itu proses rekayasa genetika dengan bahan agen atau produknya berupa Bacillus thuringiensis dan perannya merupakan mengolah limbah tambang emas. Di sini langsung kita bahas bahwa Bacillus thuringiensis ini adalah bakteri yang perannya adalah dia mampu membantu sebagai bioinsektisida. Berarti dia bisa membantu untuk mengeluarkan zat yang membunuh serangga. Jadi Bacillus thuringiensis ini biasanya dibutuhkan pada tanaman-tanaman yang biasanya terserang oleh serangga. Jadi bakteri Bacillus thuringiensis ini dia mampu mengeluarkan zat yang bersifat bioinsektisida. Yang kedua itu kultur jaringan, bahannya berupa bibit tanaman, perannya menghasilkan bibit unggul. Ini adalah benar bahwa kultur jaringan itu adalah perbanyakan tanaman dengan mengambil bagian kultur atau jaringan dari tanaman tertentu untuk diperbanyak, yang tujuannya adalah menghasilkan bibit unggul yang sesuai dengan induknya. Yang ketiga yaitu teknik hibridoma, merupakan bahan produknya berupa antibodi monoklonal. Sampai di sini benar, tapi untuk peran ini adalah salah, bahwa dia tidak berfungsi untuk penghasil antibiotik atau infeksi. Tapi teknik hibridoma ini atau produk antibodi monoklonal ini untuk mengenali sel kanker, itu salah satu dari perannya. Kemudian untuk proses bioteknologi yang keempat yaitu teknologi plasmid. Salah satu produknya adalah insulin. Benar bahwa insulin adalah seperti yang sudah dijelaskan pada soal sebelumnya, bahwa hormon insulin itu adalah bisa dimanfaatkan sebagai pengobat diabetes mellitus atau penyakit gula, untuk mengobati penyakit gula, karena insulin tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi mengubah glukosa menjadi gula otot atau kita kenal dengan glikogen. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah C. Next kita bahas soal selanjutnya. Siswa kelas 12 melakukan percobaan dengan menggunakan bahan makanan berupa potongan hati ayam. Pada organ hati terdapat enzim katalase yang mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Hasil percobaan siswa menggunakan bahan potongan hati dengan H2O2 adalah sebagai berikut. Potongan hati semuanya ini adalah berupa bahan peroksida, hidrogen peroksida. Perlakuannya ada suhu kamar, suhu 40 derajat dan suhu 70 derajat Celcius, pH 5, pH 7 dan pH 10. Hasilnya adalah dilihat dari gelembung udara yang dihasilkan. Pada suhu kamar itu hasilnya banyak sekali. Kemudian pada suhu 40 derajat Celcius itu banyak, pada suhu 70 derajat Celcius itu tidak ada. Kemudian pada pH 5 itu tidak ada. Kemudian pada pH 7 atau pH netral, pH 7 adalah pH netral, itu dia banyak. Kemudian pada pH 10 atau kita lihat dia pH 10 adalah basa, pH 5 adalah asam, bersifat asam. Pada pH basa juga tidak ada. Nah, hasil dari pengamatan ini kita simpulkan bahwa enzim katalase ini semakin tinggi pH semakin efisien kerja enzim dan banyak gelembung. Ini salah, karena semakin tinggi pH ya ini artinya dia tidak memiliki gelembung. B. Semakin banyak potongan hati semakin efektif kerja enzim dengan pemberian H2O. Tidak ada dijelaskan dengan pemberian banyak potongan hati. C. Semakin rendah pH kerja enzim tidak maksimal dengan tidak ada gelembung. Kita lihat pada pH 5 yaitu pH rendah, dia tidak ada gelembung udaranya, tidak ada. Berarti ini bisa kita benarkan terlebih dahulu. Kita lihat lagi pada option yang D. Suhu pH mempengaruhi kerja dari enzim dalam mengkatalase substrat. Kalau di option D ini dia mencakup antara suhu dan pH. Dia baca keduanya yaitu suhu dan pH. Sehingga lebih tepat kita jawab pertanyaan ini adalah yang
D. Karena di sini suhu dan pH mempengaruhi kerja dari enzim dalam mengkatalisis substrat. Ini yang lebih tepatnya.